Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penemuan hukum oleh hakim. Perkenalkan, nama saya Alga Suci Anjani dan ada anggota kelompok lain yaitu Marsyanda, Amanda Valentina Putri, dan Akbar Rajendra Putra. Selanjutnya ada materi pengertian. Pengertian penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan peristiwa konkret. Penemuan hukum dilakukan karena adanya kekosongan hukum. Artinya, undang-undang memiliki kelemahan yang tidak lengkap, tidak jelas, bahkan tidak ada, sementara muncul satu peristiwa hukum yang konkret. Terjadi persengketaan, maka harus diselesaikan di pengadilan. Pengadilan harus menerima perkara tersebut. Dalam menjatuhkan putusannya harus berlandaskan hukum pada nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mengenai dasar hukum dari penemuan hukum oleh hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bisa dilihat dalam pasal 10 ayat 1 di mana itu berbunyi bahwa pengadilan dilarang menolak, memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Ketentuan pasal ini memberikan makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Untuk selanjutnya, tujuan dilakukan penemuan hukum oleh hakim adalah untuk mencari dan menemukan kekosongan hukum atau kaidah hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk memberikan keputusan yang tepat dan benar dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga di dalam masyarakat. Selanjutnya, koordinatan saya. Next. Selanjutnya, prinsip penemuan hukum oleh hakim. Yang pertama, prinsip objektivitas, yaitu hakim harus memutuskan kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bukan berdasarkan pandangan pribadi atau kepentingan tertentu. Yang kedua, prinsip kesatuan, yaitu hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Lalu ada prinsip genetis, hukum harus diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya. Lalu yang terakhir, prinsip perbandingan, hakim harus membandingkan kasus yang sedang dihadapinya dengan kasus-kasus yang serupa yang telah diputuskan sebelumnya. Next. Metode penemuan hukum oleh hakim. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada interpretasi hukum, yaitu penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang menggamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Nah, di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum. Yang ketiga ada sistematis, yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Yang keempat ada teleologis, yaitu penafsiran menurut makna atau tujuan kemasyarakatan. Yang kelima, perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaidah hukum di tempat lain. Yang keenam, ada futuristis, yaitu penafsiran antisipasif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan metode konstruksi hukum, yaitu penalaran atau konsekuensi hukum itu cara menemukan atau mengisi kekosongan suatu peraturan dengan asas-asas dan sandi-sandi hukum tersendiri. Nah, di sini tuh ada bagi 4, yaitu ada analogi, ada argumen, ada penyempitan hukum, dan ada fiksi hukum. Selanjutnya ada macam-macam aliran hukum dalam refineding. Yang pertama ada Begriff Jurisprudens, yaitu undang-undang tidak lengkap sehingga perlu peran aktif dari hakim. Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau satu kesatuan yang tertutup yang menguasai tingkah laku manusia. Yang kedua ada Interest Jurisprudens, yaitu aliran yang merupakan kritik terhadap aliran Begriff Jurisprudens. Aliran ini adalah cara penemuan hukum yang memberikan kebebasan pada hakim melalui metode konstruksi hukum. Yang ketiga ada Sosiologis Rechtskunde. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran
Vrijrechtsbeleid yang pada intinya hendak menahan kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan hakim. Yang keempat ada legisme, aliran hukum yang menganggap bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum. Yang kelima ada historis. Aliran historis muncul di latar belakangi dengan pemikiran bahwa undang-undang tidak lengkap dan selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman, sehingga kekosongan norma tidak akan dapat menyelesaikan peristiwa konkret. Yang keenam ada Vrijrechtsbeweging. Aliran Vrijrechtsbeweging adalah aliran penemuan hukum yang bebas. Artinya, hakim dalam menemukan hukum tidak terikat secara kaku pada undang-undang, namun berdasarkan asas kepatutan. Nah, yang terakhir ada Open System van het Recht. Aliran ini menganggap bahwa hukum sebagai sistem yang membuka diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar hukum. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.